Halo teman-teman, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani dengan orang hebat. Jadi hebat bukan karena kekuatan kita sendiri atau bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi kita hebat karena Tuhan Iya, Yesus. benar. Jadi kali ini saya mau berbincang-bincang bersama orang hebat, yaitu Bang Lewi. Iya. Panggilannya Bang Lewi atau Mas Lewi? Iya, bisa mas, bisa abang. Ya, Oke. gimana enaknya aja lah. Bang Lewi itu ya. Iya, biasa sih kebanyakan orang panggil Bang Lewi. Oke, Bang Lewi, Bang Lewi. Karena kan saya berasal bukan dari daerah Pulau Jawa ya. Iya. Kalau jadi, dari Jawa banyak masnya ya, Bang ya. Karena saya lahirnya di Kalimantan, biasa orang Oh. panggil situ dari Bang kan. Oh, Bang, Kalimantan. Iya. Oh, Kalimantan. Kalimantan di mananya, Bang? Kalimantan di Pontianaknya Bang. Pontianak. Iya. Asli Pontianak. Iya, asli Pontianak. Tinggal di Pontianak, di kotanya Oh, bukan Mas. Kalau diperlihatkan itu jauh dari kotanya, bisa dibilang saya tinggalnya di tengah hutan. Jadi pedalaman ya. Iya, dari pedalaman di sana. Oke. Jadi saudara-saudara, teman-teman, ada orang hebat yang kelahirannya di tengah hutan. Dia berasal dari kampung-kampung, tapi Tuhan bawa dia ke kota Jakarta ini. Iya. Dan percaya bukan hanya di kota Jakarta ini, saudara-saudara, bahkan nanti akan keliling dunia. Iya. Jadi kesibukannya sehari-hari ini apa aja, Bang? Iya, kesibukan hari ini yaitu menikmati karunia Tuhan. Itu yang Wow. lebih penting daripada semuanya gitu. Yes, right. Kan kalau kita lihat sekarang banyak orang yang punya segalanya tapi nggak bisa menikmati, masih ada rasa ketakutan, khawatir walaupun Yes, yang dia sekarang miliki jauh lebih daripada yang orang miliki. Tapi di situ kita melihat banyak orang yang memiliki segalanya tetapi dia tidak bisa menikmati, bahkan iya. dia penuh rasa khawatir, penuh rasa beban di saat itu. Jadi ya untuk sekarang ya menikmati kasih karunia Tuhan gitu loh. Oke. Jadi saya ada pertanyaan nih, Bang. Bagaimana sih pendapat Abang ini mengenai pandemi COVID ini, dampaknya di dalam kehidupan Abang gimana nih? Iya, untuk dampaknya sih iya banyak ya sekali ya, sehingga contohnya sekali kan dimana kita melihat keadaan dimana orang untuk menghasilkan sesuatu itu susah Iya, sekali, betul. apalagi pada masa PPKM kayak gini kan. Iya. Berdagang dilarang, untuk lebih bersosialisasi itu pun dilarang gitu kan. Jadi di situ banyak kali dampaknya kan, kebanyakan orang itu mengalami kesusahan gitu kan. Ya, betul. Oke. Jadi bagaimana pesan-pesan Abang ini untuk orang-orang yang di luar sana lah, yang masih terkena COVID atau sedang mengalami krisis, bahkan untuk makan sehari-hari pun susah. Bagaimana pesan moral Abang lah? Iya, untuk ya yang saat ini kita tahu ya bahwa di Indonesia ini angka pasien COVID-nya itu tinggi ya. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman atau saudara yang di luar sana yang mengalami COVID gitu kan, itu ya perbanyakin bersyukur gitu kan. Karena waktu kita mengalami keadaan apapun, kita bersyukur, situ kita melepaskan beban kita gitu kan. Dan jangan saat kita sudah merasa sakit, kita di situ malah ngeluh lagi, itu Iya. itu Betul. semakin menambah beban kita gitu, menambah imun kita itu nggak kuat gitu, karena udah sakit, fisik kita sakit, beban kita pun karena rasa takut tadi itu menjadi suatu rasa yang lemah kali gitu. Iya, ya. betul. Karena udah sakit, fisik sakit, terus pikiran kita juga pun sakit gitu. Jadi untuk yang saat ini mengalami COVID, perbanyakin bersyukur, berdoa. Nah, gitu aja sih. Oke, jadi teman-teman yang sedang di luar sana yang mengalami sakit atau dalam kesusahan, dalam kesulitan ekonomi atau apapun itu, inti utamanya bersyukur ya, Bang ya. Iya. Bersyukur dalam segala hal. Oke, tapi setelah berbincang-bincang ini, tapi saya belum tanyakan bagaimana Abang bisa ke Jakarta ini, cerita Abang bisa ke Jakarta ini. Ini sangat menarik nih, Pak. Iya. Ya, sebelum ke Jakarta tentunya saya mengalami gitu ya suatu, karena kan sebelum ke Jakarta tentu 2 tahun yang lalu saya itu ya belajar di STM misi di Rosdale ya, di Batam. Oh, Batam. Iya, Batam. Batam. Batam di mananya tuh? Di Batam, di Rosdale-nya. Rosdale, Batam Center ya? Batam Center, Oh, iya. Batam kota. Iya. Di situ saya mengikuti
pelatihan misi gitu kan, training misi untuk setelah itu baru saya dikirim ke Jakarta. Oh iya iya, iya. Jadi utusan dari Batam. Iya. Oke 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 oke. Jadi bagaimana planning abang ini ke depannya setelah pandemi ini selesai? Ya untuk ya tentunya kita yang dari misi ini kan sudah diajar gitu kan, apa visi dan misi kita Ya, yaitu betul. untuk menjangkau jiwa yang tidak mengenal Kristus gitu kan. Itu salah satunya. Oke, Yang oke. yang paling penting itu memberitakan Injilnya tadi gitu kan. Ya kita pergi kepada orang-orang yang belum mengenal Injil tadinya gitu, karena kan pada masa pandemi ini kan kita nggak bisa sosialisasi langsung, bertemu sama orang langsung, sehingga kita pun terbatas gitu kan. Ya, ya, untuk betul. untuk apa memberitakan Betul. Injil tersebut gitu kan. Walaupun kita bisa lewat internet, tapi saya lebih sukanya langsung gitu kan. Karena kita lewat langsung itu kita bisa mendoakan orang itu langsung, bertatap muka Ya, langsung, ya, ya. terlebih mengenal pribadi orang Oke itu oke. langsung. Ya betul ya. Kalau secara komunikasi handphone mungkin kita tidak tahu Iya. karakteristiknya. Oke oke. Karakternya Ini apa. sangat menarik saudara-saudara, bahwa di saat pandemi ini kita bisa melihat dari sudut pandang kita masing-masing, dan kita bisa membuka mindset kita. Mau kita apa yang harus kita lakukan. Terkadang ketika kita mengalami saat ini, pasti kan terkadang banyak orang menyalahkan situasi kondisi, tapi saudara-saudara, jangan kita menyalahkan situasi dan kondisi. Apapun kita bisa lakukan, kita bisa berjalan di atas badai ketika Tuhan menyertai kita. Jadi satu pertanyaan lagi bang, Iya. boleh ya bang ya? Boleh. Oke, jadi satu pertanyaan lagi, apa sih tujuan atau apa sih yang digerakkan Tuhan dalam hati abang itu sehingga abang mau pelayanan misi seperti ini? Ya kalau saya pribadi ya gitu Ya. ya. Kenapa saya mau melakukan atau menjalankan misi ini, yaitu karena saya dulu mempunyai latar belakang yang buruk gitu kan. Dulu sebelum saya mengikuti pelatihan misi gitu kan, saya sempat sakit gitu kan. Oh, sakit. Sakit ya, bahkan saya situ pokoknya sakit yang parah gitu kan. Terus saya berdoa gitu sama Tuhan kan, saya bilang sama Tuhan gitu kan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya sembuh, saya akan ikut apa yang Tuhan mau. Wow. Saya akan ikut panggilan Tuhan gitu kan. Namun di situ bukan instan ya, masih 2 tahun. Saya itu 3 tahun baru Tuhan panggil saya untuk melakukan training misi di Batam gitu kan. Namun karena sebenarnya situ banyak tantangan gitu kan. Cuma karena saya udah merasa sendiri kasih Kristus itu dalam hidup saya, sehingga saya ingin membagikan atau menceritakan kasih Kristus itu yang nyata dalam hidup saya untuk orang lain juga gitu kan. Bukan sekedar kasih Kristus itu stop berhenti di hidup saya, tapi saya harus memberikannya juga kepada orang lain, menyampaikan tentang kasih Kristus itu dalam hidup saya sehingga orang lain dapat diberkati juga. Oke, wow, luar biasa sekali saudara-saudara. Jadi ketika banyak orang berpikir bahwa buat apa sih pelayanan? Untuk apa sih pelayanan? Tapi terkadang saudara-saudara, itu kembali kepada hubungan kita bersama Tuhan. Itu apa ada? Karena kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin memakai kita. Karena banyak di luar sana yang tidak mengerti hal ini saudara-saudara. Jadi Tuhan mau pakai kita sebagai alat, sebagai bahan penyalur. Jadi orang-orang atau teman-teman yang sedang melayani di pelayanan, bersyukurlah saudara-saudara. Kita patut bangga dipakai Tuhan menjadi penyalur kasih-Nya atau penyalur berkat-Nya juga. Intinya Tuhan pakai kita menjadi penyambung lidah-Nya. Oke, terima kasih Bang buat bincang-bincang dan komunikasinya. Sangat luar biasa. Tuhan memberkati kita semua ya Bang ya. Salam ya Bang ya. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Iya.